Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa MPRI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Kedua kalinya tentu adalah sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa MPRI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Tentu bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita di bulan-bulan yang seperti biasanya kita hanya biasa-biasa saja, tapi di bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat spesial. Bahkan karena sangat spesialnya bulan suci Ramadan itu, sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Man fariha bidukhuli Ramadana harramallahu jasadahu ala nirun." Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk dalam neraka. Dengan kita menyambut bulan suci Ramadan dengan hati yang penuh kebahagiaan karena adanya bulan yang mulia ini, dengan begitu pun Allah mengharamkan jasad kita masuk ke dalam api neraka. Karena begitu spesialnya bulan suci Ramadan ini. Kalau di bulan-bulan yang lain, misal kita beramal soleh 1:1, maka di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak sekali amalan-amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Seperti misalnya berpuasa, yang tentu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Selain itu, melaksanakan zakat fitrah juga kita sering melaksanakannya di bulan suci Ramadan ini. Bahkan di beberapa tempat yang biasanya masjid itu sepi, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita ramaikan dengan berbagai kegiatan seperti tadarus Al-Quran, pesantren kilat, dan lain sebagainya. Nah, hadirin pemirsa MPRI TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kultum kali ini saya akan membedah satu materi, yaitu tentang tingkatan puasa. Dalam sebuah literatur yang terdapat dalam kitab-kitab klasik para ulama, para ulama itu membagi tingkatan puasa itu dalam 3 tingkat. Nah, yang pertama disebut dengan shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Nah, apa puasa orang awam ini? Yaitu puasa yang hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa saja, secara fikih saja. Misalnya kita puasa hanya berlandaskan kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, dan juga tidak muntah dengan sengaja. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu dijauhi oleh orang-orang yang melaksanakan puasa dalam tingkatan shaumul awam. Bila mana misalnya ketika berpuasa terdapat sesuatu yang membatalkan, maka batallah puasa itu. Nah, ini adalah golongan paling rendah dalam tingkatan puasa. Nah, yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang-orang yang khusus. Nah, mana puasa orang yang khusus itu? Yaitu puasa yang bukan hanya menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Bukan hanya puasa itu menahan dari makan, minum, dan lain sebagainya saja. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan pada tingkatan shaumul khawas, yaitu selain menahan sesuatu yang membatalkan puasa, juga menahan anggota tubuhnya dari sesuatu yang berjurus pada maksiat. Menahan tangannya agar tidak melaksanakan maksiat,
menahan kakinya agar tidak melangkahkan ke tempat-tempat yang maksiat, menahan matanya dari melihat hal-hal yang meningkatkan syahwat. Nah, ini adalah tingkatan puasa shaumul khawas. Nah, ada tingkatan yang ketiga. Nah, ini yang paling sulit, yaitu shaumu khawasil khawas. Puasa yang spesial. Apa puasa yang spesial ini? Adalah puasa yang sudah bukan lagi menahan lapar haus, bukan lagi menahan sesuatu yang berbau maksiat, tapi puasa shaumu khawasil khawas ini adalah bagaimana ketika berpuasa hati dan tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktunya yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika berjalan maka hatinya selalu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimanapun tepatnya, hati yang ada di dalam dirinya, hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ada tingkatan yang begitu luar biasa. Shaumu khawasil khawas yang biasa dilakukan oleh para nabi dan para siddiqin. Nah, kalau kita bagaimana? Nah, kebanyakan di antara kita adalah shaumul awam, melaksanakan puasa hanya pada sebatas menahan sesuatu yang membatalkan saja. Nah, maka setelah ini kita berharap paling tidak puasa yang kita laksanakan adalah shaumul khawas. Selain kita menahan sesuatu yang membatalkan, juga kita belajar untuk menahan diri kita, menahan kaki kita, menahan seluruh anggota tubuh kita agar tidak melaksanakan hal-hal yang maksiat. Kan juga tidak elok kita berpuasa menahan lapar dan haus sementara lidah kita, lisan kita melaksanakan gibah di mana-mana, memfitnah orang sana sini. Itu juga sesuatu yang tidak bagus. Artinya seperti gali lubang tutup lubang, mendapat pahala sementara di sisi lain kita juga mendapatkan dosa. Oleh karena itu kita berharap dengan momen bulan suci Ramadan ini adalah momen kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa MPD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.